Halo, apa kabar semuanya? Nama saya Ferin dari jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Saat ini saya sedang mengikuti program Permata Sakti di Setiesia, Surabaya. Untuk memperkenalkan budaya, saya ingin mengajak kita semua mengenal destinasi wisata ataupun kawasan yang ada di Ibu Kota Jakarta. Sesuai dengan judul, mengenal kota yang tak lagi muda. Kota yang tak lagi muda adalah kota tua. Kota Tua ini adalah kawasan yang melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kawasan ini merupakan tempat bersejarah. Pada abad ke-16, Kota Tua yang dijuluki Ratu Asia atau Permata dari Timur oleh pelayar Eropa merupakan pusat perdagangan di Asia pada masa itu karena tempat yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Saya pun melakukan dokumentasi di wilayah ini karena beberapa dan lain hal. Ada beberapa tempat yang tidak bisa saya masuki karena berkaitan dengan masa sekarang ini, yaitu pandemi. Saya pun mengunjungi kawasan ini dan berhasil masuk ke Museum Fathahillah, yaitu Museum Sejarah Kota Jakarta. Maka dari itu, melalui video ini saya harap kita semua dapat mengenal Kota Jakarta melalui museum ini. Stasiun Jakarta Kota. Stasiun kereta api yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun terbesar yang berada di dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia. Stasiun ini dikenal pula dengan sebutan Stasiun Beos atau Stasiun Kota. Museum Bank Indonesia merupakan sebuah museum yang menempati area bekas gedung Bank Indonesia Kota yang dibangun pertama kali pada tahun 1828. Pemerintah telah menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya sesuai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Museum ini menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa dan dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953 dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia meliputi latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia bagi masyarakat sampai dengan tahun 2005. Selain itu terdapat pula fakta dan koleksi benda bersejarah pada masa sebelum terbentuknya Bank Indonesia, seperti pada masa kerajaan Nusantara, antara lain koleksi uang numismatik yang ditampilkan juga secara menarik. Taman Fathahillah, taman yang berada di kawasan pusat Kota Tua Jakarta. Di tempat ini berdiri beberapa bangunan tua seperti bekas Balai Kota Jakarta yang sekarang dikenal dengan Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Kemudian ada Museum Wayang, Kantor Pos Kota, dan bekas Gedung Pengadilan Tinggi Batavia yang sekarang ini adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Tempat ini dinamakan Fathahillah yang merupakan sosok tokoh yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Di kawasan Museum Sejarah Jakarta, saya juga ada mengambil beberapa foto bersama manusia patung yang ada di kawasan tersebut. Manusia patung ini memang selalu ada di kawasan ini yang menemani para wisatawan untuk berfoto bersama. Sekedar informasi tambahan, ketika pengunjung ingin memasuki museum di sekitaran Museum Sejarah Jakarta, harus memiliki kartu J-Card. Kartu ini dapat dibuat oleh pengunjung pintu masuk Museum Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta,
mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruangan seperti Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang Fathahillah, Ruang Sultan Agung, dan Ruang Batavia. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan beca. Penjara bawah tanah. Di bawah museum ini terdapat penjara bawah tanah. Foto yang saya dokumentasikan ini, menurut informasi, merupakan penjara khusus tahanan laki-laki. Di dalam penjara ini masih terdapat bola-bola berat yang dulu digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar tidak melarikan diri. Ruang Diponegoro. Museum Sejarah Jakarta pernah menjadi tempat penahanan Pangeran Diponegoro. Setelah berjuang melawan Belanda dalam Perang Jawa pada 5 April 1830, Diponegoro ditangkap dan dibawa dengan kapal SS Van der Capellen dari Magelang ke Batavia. Ia diadili oleh Dewan Pengadilan Belanda di pusat kota Batavia. Di dalam ruang seluas kira-kira 4 kali 5 meter persegi ini, Pangeran Diponegoro tinggal selama 26 hari menunggu putusan Dewan Pengadilan Belanda. Keputusan akhir pengadilan saat itu memvonis Diponegoro dibuang hingga ke Sulawesi, tepatnya di Makassar. Terdapat replika di Patkayu, mirip dengan tempat berbaring sang pangeran untuk beristirahat. Di sampingnya terdapat meja dan 2 bangku yang digunakan Diponegoro saat itu untuk menulis. Dalam ruangan tersebut dipamerkan lukisan-lukisan yang berhubungan dengan Diponegoro, seperti lukisan Diponegoro saat ditangkap oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock karya Raden Saleh yang dibuat pada tahun 1857. Ada pula sketsa lukisan Diponegoro yang dilukis oleh A.J. Bik. Peta perjalanan Diponegoro dari ditangkap hingga dibuang ke Makassar. Terdapat replika batik yang digunakan Diponegoro pada saat Perang Jawa yang berada di balik kaca, uang kertas pecahan Rp1.000, Rp100, dan logam dengan gambar Pangeran Diponegoro ada di balik figura. Museum Wayang. Sebuah museum yang berlokasi di sebelah Taman Fathahillah. Gedung Museum Wayang ini telah beberapa kali mengalami perombakan. Pada awalnya bangunan ini adalah gereja lama Belanda dan dibangun pertama kali pada tahun 1640. Tahun 1732 diperbaiki dan berganti nama menjadi Gereja Baru Belanda hingga tahun 1808 hancur oleh gempa bumi. Di atas tanah bekas reruntuhan ini dibangun gedung Museum Wayang dan diresmikan pemakaiannya sebagai museum pada tanggal 13 Agustus 1975. Museum Wayang memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbentuk dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang dari luar negeri juga ada di sini, seperti dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja. Hingga kini, Museum Wayang mengkoleksi lebih dari 4.000 buah wayang, terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum yang tepatnya berada di seberang Museum Sejarah Jakarta memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara di dunia. Gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 ini di awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Saat pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944, tempat ini dimanfaatkan oleh tentara KNIL dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar ini dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi. Di tahun 1967 sampai 1973, gedung tersebut digunakan untuk kantor wali kota Jakarta Barat. Dan tahun 1976 diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Pada tahun 1990,
Bangunan itu akhirnya digunakan sebagai museum seni rupa dan keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta. Sampailah kita di penghujung pengenalan budaya. Kota tua yang meliputi cagar budaya dan tempatnya yang bersejarah ini memberikan wawasan kepada kita bahwa dulu Kota Tua adalah Batavia lama yang menjadi tempat persinggahan perdagangan di masa penjajahan. Mengenal kilas balik sejarah kota Jakarta melalui tempat-tempat ini tentunya mengajarkan kita bahwa ibu kota Jakarta memiliki kisah yang patut kita ketahui. Sekian dari pengenalan budaya kali ini. Saya harap kita semua sudah mengenal kota